Hari ini menjadi saksi dalam sidang korupsi PT Timah dengan terdakwa Harvey Muiz suaminya yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Harvey diketahui mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik toko online untuk membeli tas mewah untuk Sandra Dewi. Kisah asmara melatar belakangi pembunuhan istri dari dokter spesialis anak yang ditemukan tewas di klinik sang suami di Lok Sumawe, Aceh. Pelaku ternyata istri siri dari suami korban. Pelaku sakit hati tak terima dicerai sang suami. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama Timnas Indonesia, Mes Hilgers dan Eliando Reinders akan melakoni laga debutnya melawan Bahrain nanti malam yang akan disiarkan langsung di RCTI. Saya Reza Helmi. Inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Laga Indonesia melawan Bahrain malam nanti akan menjadi debut dua pemain baru skuad Garuda, Mes Hilgers dan Eliando Reinders. Seperti apa profil dari kedua pemain? Kami punya ulasannya bersama rekan Wiki Adrian. Silahkan Wiki. Juga pemirsa, Mes Hilgers dan juga Eliando Reinders diprediksi akan melakoni debutnya dengan memperkuat skuad Garuda malam nanti. Mes Victor Joseph Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda 13 Mei 2001 dengan tinggi badan 183 cm dan Mes Hilgers menempati posisi pemain belakang. Pemain berdarah Maluku dari neneknya ini masih bermain untuk FC Twente di Eredivisie Liga Utama Belanda dan Hilgers akan menjadi pendamping Jai Zes dan juga Rizky Ridho. Sementara Eliando Johannes Reinders lahir di Zwolle, Belanda 13 Mei 2001 dengan tinggi badan 168 cm. Eliano memiliki posisi serba bisa mulai dari sayap hingga pelapis lini serang. Dan Eliano memiliki ibu asal Jakarta akan bersaing dengan Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan juga Marcelino Ferdinand. Tambahan dua pemain naturalisasi ini dipastikan akan memperkuat skuad merah putih. Nah, di kubu Bahrain, dua pemain sayap Ali Madan dan juga Mohamed Maron ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan skuad Garuda. Madan dan Maron selalu dimainkan sang pelatih Dragan Talajic sebagai starter dalam dua laga awal di grup C. Performa keduanya konsisten di timnas Bahrain. Maron ini mengisi sisi kiri sementara Madan jadi andalan di kanan dan Madan telah mencetak 11 gol dalam 74 penampilan sedangkan Maron ini mampu mencatatkan 12 gol dari 49 penampilan saat berseragam timnas Bahrain. Lalu seperti apa laga Bahrain melawan Indonesia? Saksikan malam ini mulai pukul 21.15 hanya di layar RCTI. Dukungan penuh dari masyarakat dan juga anggota Dewan sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Bola kita harus menang. Dan kami yakin akan tahan, akan kuat dan bisa menang menghadapi Bahrain. Itu saya prediksikan malam ini Indonesia akan menang. Oke, Indonesia menang. Harapannya sih untuk dengan ditambahnya dua pemain ini akan lebih memperkuat skuad Garuda. Berikutnya pemirsa, artis Sandra Dewi menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi PT Timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz siang ini. Sandra Dewi dikonfirmasi soal sejumlah transferan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Sandra Dewi tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 10.45. Kedatangan Sandra Dewi untuk menghadiri sidang lanjutan perkara korupsi PT Timah dengan terdakwa sang suami Harvey Muiz. Dalam sidang kali ini istri Harvey Muiz yaitu artis Sandra Dewi hadir sebagai saksi untuk suaminya. Hadir pula dalam sidang terdakwa Harvey Muiz dan Helena Lim. Dalam sidang, Sandra Dewi akan dimintai kesaksian soal sejumlah penerimaan uang yang ditransfer dari sejumlah perusahaan milik Harvey periode 2018 hingga 2023. Uang transferan diduga berasal dari biaya pengamanan pengelolaan 4 smelter swasta yang dikelola PT RBT milik Harvey Muiz. Jumlah uang yang diterima Harvey diduga mencapai 420 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya membeli beberapa tanah dan rumah mewah, juga membeli sejumlah mobil mewah, membelikan 88 tas mewah dan 141 perhiasan mewah untuk sang istri Sandra Dewi. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, sudah ada rekan Henry Aprila di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Henry, selamat siang. Bagaimana sejauh ini jalannya sidang di sana? Ya baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan sejumlah persiapan dan juga konfirmasi kehadiran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini terkait dengan kasus dugaan korupsi yakni dari PT Tiba Tbk yang juga dilaksanakan pada hari ini. Tentunya dapat kami sampaikan ini terkait dengan konfirmasi kehadiran yang diantaranya ini ada 13 saksi yang akan dihadiri pada proses sidang hari ini, dan tentunya pada proses sidang yang akan dilaksanakan pada hari ini diantaranya salah satunya yakni ada Sandra Dewi selaku salah satu saksi dari proses sidang hari ini. Tentunya pemanggilan Sandra Dewi ini sendiri, ini tadi kami sempat melihat kedatangan Sandra Dewi datang tepat pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, dan Harvey Mois tiba ke ruang sidang tepat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya pemanggilan atau kehadiran Sandra Dewi sendiri ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum bahwa Kejaksaan Agung Herli Siregar yang juga memanggil bahkan meminta untuk Sandra Dewi menjadi salah satu saksi untuk proses sidang yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tentunya konfirmasi terkait dengan persiapan lalu apa saja yang dilakukan, sejumlah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Sandra Dewi ini diantaranya tidak ada persiapan khusus yang disampaikan langsung oleh kuasa hukum Harvey Mois. Dan tentunya pada proses sidang yang dilakukan pada hari ini Harvey Mois dan juga Sandra Dewi sendiri ini selaku saksi akan menyampaikan sejumlah bukti-bukti dan juga beberapa ketentuan diantaranya yakni terkait dengan Anggra ini yang menyampaikan dari 10 miliar rupiah yang dipinjamkan oleh Direktur Utama PT RBT yang disampaikan di sidang pada Anggra ini ketika menjadi saksi pada terdakwa Mokhtar, Emil, MD Gunawan dan juga Helena. Dan tentunya ini proses transaksi 10 miliar rupiah ini dilakukan pada bulan Desember 2019. Tentunya jika kami berbicara terkait persiapan dan juga proses sidang yang akan dilaksanakan hari ini, kita akan terus memantau dan terus mengupdate informasi karena proses sidang baru saja dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta. Sementara saya kembalikan ke Anda, Reza, di studio. Baik, kami masih akan menunggu informasi terkini dari Anda pasca sidang nanti. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, untuk Anda para istri, biasakan untuk cari tahu dari mana asal uang saat terima transferan dari suami. Kejaksaan Agung terus mendalami aliran tindak pidana pencucian uang dari kasus korupsi PT Timah, termasuk memeriksa Sandra Dewi yang diduga menerima aliran dana dari Harvey Mois. Kisah bak Cinderella Sandra Dewi sebelumnya diidam-idamkan banyak wanita, dinikahi pria tampan dan hidup mewah bergelimang harta. Namun siapa sangka harta sang suami ada juga yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. 88 tas mewah Sandra Dewi disita Kejaksaan Agung, 6 diantaranya ternyata KW alias tiruan. Sebelum disita, Sandra Dewi mengelak dan menyebut tas-tas mewah koleksinya merupakan hasil endorsement. Harvey Mois kini menjadi terdakwa korupsi PT Timah bersama Crazy Rich Pig Helena Lim dan tersangka lainnya merugikan negara 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan aliran dana korupsi PT Timah. Di samping 88 tas mewah, Harvey Mois mentransfer sejumlah uang seolah-olah untuk operasional rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Harvey juga mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik online shop Snow Celine Luxury untuk pembelian tas-tas mewah Sandra Dewi. Kejaksaan Agung juga menemukan pembelian 141 perhiasan dan logam mulia yang disimpan di safe deposit box atas nama Sandra Dewi. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Sandra Dewi diduga menerima aliran dana miliaran rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Berikutnya, hindari motor lain. Sebuah mobil menabrak sepeda motor yang parkir hingga terjun ke kali di Surabaya, Jawa Timur. Sementara lalai menerobos lampu merah, mobil menghantam 4 kendaraan di Baru, Sulawesi Selatan. Mobil ini terjun ke kali di Jalan Mulyo Rejo, Surabaya, Jawa Timur menjadi tontonan pengguna jalan. Mobil yang dikemudikan Andi Gunawan menabrak pengendara sepeda motor. Akibat benturan keras, kedua kendaraan tercebur ke kali. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas damkar nyaris terseret masuk ke kali karena tali pengait yang putus.
Ratusan nasabah di Pasuruan, Jawa Timur menggeruduk rumah terduga pelaku investasi bodong. Aksi diwarnai ketegangan ketika nasabah memaksa masuk meminta uang yang diinvestasikan dikembalikan. Rumah Fatikah di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur dikepung ratusan nasabah. Masa meneriakan yelel akumulasi kekecewaan setelah uang yang diinvestasikan digelapkan terduga pelaku. Suasana semakin panas ketika masa memaksa masuk ke rumah dihalau polisi. Sebelumnya, ratusan nasabah menginvestasikan uang puluhan ribu hingga jutaan rupiah ke terduga pelaku. Modus pelaku menawarkan buku tabungan kepada pedagang kecil ataupun pekerja menengah ke bawah. Tabungan investasi dijanjikan bertambah berkali lipat, dapat dipakai untuk kebutuhan sekolah dan lebaran. Sudah jatuh tempo, terduga pelaku tak mengembalikan uang nasabah yang besarnya mencapai 1 miliar rupiah. Kulo niki nabung 1 hari 5.000, 10.000. Niate damel akeh kok anak. Asli di uang mboten di aset, di uang saestu niat damel ngekaya anak. Mboten seaken apa kula dodol es 2.000 ngutuni sakmono. Tanggung jawab dan menampakkan diri, saya tidak lari dari tanggung jawab. Menampakkan diri janji menolong anak. Ya, tapi memang saya dalam keadaan jatuh. Saya belum tidur. Saya cicil. Menghindari amuk massa, polisi mengamankan terduga pelaku dan suaminya ke Mapolres Pasuruan. Untuk pengamanan, rumah terduga pelaku digembok. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Sadis istri sah dokter tewas dibunuh mantan istri siri yang sakit hati dicerai sang suami. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kisah asmara melatar belakangi pembunuhan istri dokter anak di Lok Sumawe, Aceh yang ditemukan tewas di klinik suaminya. Pelaku ternyata mantan istri siri sang dokter yang sakit hati dicerai. WL wanita 34 tahun ini pelaku pembunuhan istri dokter diteriaki warga saat hendak dibawa polisi. Korban Laksmiwati Anggraini 62 tahun pensiunan ASN asal Medan ditemukan tewas di samping ruang praktik suaminya di lantai 1 klinik di Banda Sakti, Lok Sumawe, Aceh. Korban ditemukan asisten rumah tangga yang hendak sholat di lantai 1. Suami korban yang baru turun dari lantai 2 terkejut mendapati istrinya sudah tidak bernyawa. Ironis, pelaku ternyata mantan istri muda sang dokter yang sakit hati pernikahan sirinya dipaksa bercerai oleh korban. Dugaan pelaku sudah kita amankan. Ada berapa orang tersangka? 1 orang, Pak. Siapa nih? Warga mana nih? Warga Lok Sumawe. Ada terkait dengan korban atau gimana? Iya. Masih kita dalami dulu, Pak. Hasil visum korban ditemukan luka memar dan bekas penganiayaan. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada predator anak. Seorang pria pengajar tari di Yogyakarta diduga mencabuli 22 anak di bawah umur. Pencabulan yang dilakukan karena terpengaruh video porno. EDW, pria 29 tahun warga Godean, Yogyakarta ditangkap karena diduga mencabuli anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, korban yang dicabuli pelaku sebanyak 22 anak. Pengakuan pelaku dirinya memiliki kelainan seksual menyukai sesama jenis. Kasus pencabulan ini terungkap setelah salah satu orang tua korban mendapati rekaman video pencabulan yang dilakukan oleh pelaku di dalam ponsel korban. Kebetulan hubungan pelaku dengan korban adalah teman main. Jadi korban ini sering ke tempat pelaku, para korban, untuk kegiatan nongkrong, main game, kemudian masak bareng, makan bareng. Untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil. Mulai dari edukasi dengan meningkatkan pemahaman anak terhadap anggota tubuh, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak bercerita, mengawasi anak di tempat umum, dan pastikan mereka di lokasi aman.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan hotline pengaduan untuk pengaduan kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Tepat di hari ulang tahunnya, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi mendaftarkan peninjauan kembali ke PN Jakarta Pusat Rabu siang. Jessica tidak datang dengan tangan kosong, tapi mengaku membawa bukti-bukti baru berupa rekaman CCTV full yang belum pernah dijadikan bukti di persidangan. Didampingi pengacara Otto Hasibuan, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Jessica mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK atas kasus pembunuhan Mirna Salihin yang membuatnya divonis 20 tahun penjara. Melalui PK, Jessica ingin membuktikan ia tak bersalah dan ingin namanya dibersihkan. Jessica pun tidak datang dengan tangan kosong. Ia mengaku membawa bukti baru yaitu CCTV full yang diklaim sebagai versi asli dan belum pernah diperlihatkan di persidangan. Sebelumnya, CCTV yang dijadikan bukti di sidang Jessica dulu merupakan rekaman yang sudah dipotong-potong. Tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara atas kematian sahabatnya Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam. Hasil visum jasad Mirna menunjukkan ada kandungan sianida yang berasal dari kopi yang diminum Mirna saat bertemu Jessica di sebuah kafe di Jakarta. Baru 8 tahun di penjara, Jessica bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Saat bebas, Jessica tetap membantah telah membunuh Mirna Salihin. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Dituduh palsukan tanda tangan surat warisan, seorang ibu diperkarakan anaknya ke pengadilan dan dituntut 10 bulan penjara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Seputar iNews Siang.